kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA. Kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Ngirim 10.000 siswa lulusan SMA ke luar negeri untuk belajar kedokteran dengan beasiswa penuh. Apakah ini solutif? Boleh dong, sebagai mahasiswa kesehatan aku ikut beropini. Sayangnya aku rasa masih banyak harus dikritisi tentang gagasan dari salah satu capres kita ini. Pertama, masalah yang pengen diselesain dari adanya gagasan ini tuh nggak jelas. Kita tahu dong kalau buat gagasan tentunya harus berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan. Kemarin, Pak Prabowo itu menyatakan gagasan ini saat menjelaskan statement mengenai kurangnya dokter di Indonesia. Ini masalahnya adalah karena kekurangan dokter. Nah, apa hubungannya antara kekurangan dokter dengan mengirim siswa untuk belajar kedokteran di luar negeri? Jaka sembung bokeset, nggak nyambung kasep. Kalaupun aku asumsikan permasalahan yang ingin diselesaikan oleh Pak Prabowo itu adalah kurangnya kompetensi dokter di Indonesia, apakah dengan mengirim siswa untuk belajar kedokteran ke luar negeri itu yakin bisa membantu meningkatkan kompetensi? Urgensinya apa? Kenapa harus keluar negeri? Mahasiswa-mahasiswa ini kan nantinya diharapkan bisa bekerja di Indonesia. Selama pengalaman aku di Sarjana dan Koas, aku menemukan at least 3 alasan kenapa gagasan ini nggak solutif. Pertama, jadi dokter itu bukan hanya tentang materi kedokteran, bukan hanya tentang penggunaan alat atau teknologi, tapi lebih jauh daripada itu tentang pendekatan. Pendekatan personal, sosial, ataupun budaya. Rakyat Indonesia tuh sosial dan budaya tuh kental banget kepercayaannya juga, dan ini sangat mungkin berkaitan dengan kondisi sakit ataupun sehat mereka. Belajar cara pendekatan ke pasien itu jauh lebih penting karena dalam dunia medis ini kita percaya bahwa 70-80% penyakit itu bisa didiagnosis hanya dengan anamnesis atau tanya jawab antara dokter dan pasien. Artinya apa? Ketidakmampuan dokter untuk melakukan pendekatan personal, sosial, ataupun budaya itu sama fatalnya dengan keilmuan mereka. Dan di mana kita bisa belajar ini tentunya di negara kita sendiri. Yang kedua, nggak semua penyakit umum yang ada di Indonesia itu ada dan dipelajari di luar negeri. Terutama penyakit-penyakit tropis kayak TB, DBD, malaria, kusta, kaki gajah, dan lain sebagainya. Sedangkan penyakit itu tuh banyak banget ditemuin di vaskes primer, jadi ada ketidaksesuaian kompetensi kalau belajarnya di luar negeri. Artinya apa? Wahana yang paling sesuai untuk belajar kedokteran itu adalah tempat di mana dokter itu nantinya akan bekerja. Karena dengan kuliah di luar negeri, itu kompetensinya akan berbeda. Mana yang lebih baik? Kuliah di luar negeri itu nggak melulu lebih baik loh. Kalau dokter lulusan luar negeri, tapi sulit berkomunikasi, sulit beradaptasi, sulit bersimpati sama masyarakat, nggak tahu gimana cara pendekatan yang baik, itu gimana? Masalahnya, dokter itu kerjaannya ketemu masyarakat grassroots secara langsung. Alasan ketiga, kalau misalnya mahasiswa itu dikirim ke luar negeri untuk belajar menggunakan teknologi terbaru, mendiagnosis dengan pemeriksaan penunjang yang paling mutakhir, apakah nanti ilmu yang mereka dapatkan ini bisa terimplementasikan dengan optimal di Indonesia sebagai dokter umum dengan keterbatasan dan ketidakmerataan fasilitas yang ada? Aku percaya ilmu mereka itu nantinya akan jauh lebih terpakai dalam bidang riset atau penelitian. Tapi, kalau kompetensi yang dipengenin memang adalah penelitian yang lebih unggul, maka seharusnya beasiswa ini sasarannya itu adalah untuk para pasca sarjana yang di bidang riset dan penelitian. Atau buat sarjana melakukan pertukaran pelajar cukup beberapa waktu aja. Karena sasarannya jadi salah kalau siswa lulusan SMA dikirim untuk sarjana kedokteran di luar negeri. Bahkan, for your information, sampai sekarang WNI lulusan FK luar negeri yang pengen kerja di Indonesia, itu harus lulus sertifikasi kompetensi adaptasi dan juga ikut program adaptasi gitu. Tujuannya untuk apa? Ya pembekalan, karena memang perbedaan kompetensi itu kemungkinan sangat ada. Jadi pertanyaan utamanya harus dijawab adalah, apakah kompetensi mahasiswa kedokteran, sarjana, yang bersekolah di luar negeri, itu saat dibekerjakan di Indonesia akan jadi lebih baik daripada kompetensi mahasiswa kedokteran yang bersekolah di Indonesia? Tanda tanya. Wow, keren dan luar biasa apa yang disampaikan atau dikritisi oleh mahasiswa kesehatan ini guys, ya. Dan ini terkait dengan janji dari Pak Prabowo yang katanya akan mengirim kurang lebih 10.000 siswa tamatan SMA ya yang paling pintar untuk dikirim ke luar negeri ya, menempuh pendidikan kedokteran dan akan diberikan beasiswa penuh. Ya, otomatis mengeluarkan anggaran yang lebih besar lagi ya. Dan semoga ini bisa direalisasikan. Karena saya jadi teringat saat dulu ya mantan gubernur NTT Victor Bung Tilu Leskodat juga pernah menjanjikan hal yang seperti itu ya. Namun realisasinya sampai dengan saat ini ya, sampai dengan beliau selesai menjabat itu tidak jelas guys ya. Jadi dalam pemerintahan
Victor Bung Tilules Kudat ini NTT, mohon maaf ya, bagi saya mengalami ya tetap stagnan ya, di situ-situ aja, tidak mengalami perubahan yang begitu berarti ya. Dan harapan kita adalah semoga Pak Prabowo dapat merealisasikan programnya ini ya. Karena program makan gratis, bagaimana kita ketahui, informasi yang beredar ya, nanti akan dilakukan secara serentak di tahun 2029. Itu yang perlu menjadi catatan bagi Pak Prabowo ya, bahwa beliau juga kemarin menjanjikan akan mendirikan 300 fakultas kedokteran. Nah, ini ingin kita tagih juga apakah beliau sanggup untuk merealisasikan hal tersebut ya. Karena kemarin sempat dikritik oleh Ikatan Dokter Indonesia. Menurutnya janji seperti ini jelas tidak efisien atau tidak efektif karena tidak disesuaikan dengan kebutuhan dalam dunia kedokteran saat ini ya. Yang dibutuhkan itu dokter spesialis ya, bukan dokter umum. Kalau hanya asal sekedar mendirikan 300 fakultas kedokteran ini, maka Ikatan Dokter Indonesia khawatir ya, khawatir 5 tahun ke depan akan over kapasitas atau overload jumlah dokter umum yang ada di Indonesia ya, yang nantinya dikhawatirkan semisalnya dokternya lebih banyak daripada jumlah rumah sakit ya, otomatis akan banyak dokter-dokter Indonesia atau dokter-dokter umum ini yang jadi pengangguran intelektual. Oke. Sebenarnya gue pribadi masih kecewa dengan hasil pertandingan Pilpres 2024 ini. Gue ngerasa banyak banget kecurangan dalam Pilpres kali ini. Dan berdasarkan informasi yang gue dapat dari circle gue sendiri tuh, rasanya gak percaya kalau si lurah bisa sejahat ini permainannya. Terutama masalah kelangkaan beras yang katanya dimanipulasi. Karena mendadak pas serangan fajar, semua beras yang langka itu mendadak ada dan dijadiin bansos plus amplop. Yang infonya di amplop itu ada duit ratusan ribu sampai angka 1 juta rupiah per orang di basis masa pendukungnya Ganjar. Keren kan? Dan yang bikin gak habis pikir, kok dia masih bisa ya tetap tersenyum dengan muka polosnya seolah-olah nggak ada dosa sama sekali. Itu artinya dia emang pemain poker yang super jago dan cocok kalau dikasih julukan poker face. Masalah apa itu poker face? Ya lu cari sendiri aja di Google apa itu poker face. Tapi yang selalu dan yang yang selalu gue omongin di sekian banyak video yang pernah gue bikin, dalam setiap pertandingan itu cuman ada menang ataupun kalah. Bagi yang menang bisa berpesta, bagi yang kalah harus legowo. Dan gue harus legowo nerima kenyataan kalau Ganjar Mahfud kalah dalam pertandingan ini. Terus ada juga temennya gue tuh yang bilang, lu tuh harus laporin, ini tuh curang, lapor ke Bawaslu, dan kalau udah mentok langsung aja bawa ke MK. Gue cuman senyum doang, terus bilang, lu tau gak sih kalau pamannya si Samsul yang udah menjual dirinya jadi perusak konstitusi, kabarnya sekarang balik lagi jadi ketua MK. Terus lu mau bikin laporan ke dia dan berharap dia bakalan adil? Forget it, sob. Setidaknya gue dan semua teman-teman gue udah berjuang semaksimal mungkin dalam kontestasi Pilpres ini. Gue gak pernah nyesel pernah berjuang bersama teman-teman semua. Gue gak pernah nyesel ngedukung Ganjar Mahfud. Ini bakalan jadi pengalaman yang manis bagi kami, bagi gue, dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Masalah kedepannya gue bakalan jadi oposisi atau netral atau apapun masih belum tahu. Tapi yang pasti gue berani nongol dan bicara seperti ini adalah demi tegaknya demokrasi, bukan demi anak haram konstitusi. Apa lo? Buat pendukung capres yang kalah sadar diri dong. Kalah ya kalah aja. Jangan teriak curang. Dari dulu kan sudah dibilang itu sama Profesor Mahfud MD. Kalau yang kalah itu selalu teriak curang.
Jangan membuat narasi pemilu curang. Memangnya paslon nomor berapa yang menyuruh kalian berbuat curang? Ya kalau nggak siap kalah kalian nggak usah jagokan paslon. Ya kalau kalah itu nangis, mau nangis ya nangis aja, lepasin tuh beban dalam hati itu. Biar kelar, agak ringan. Jangan ini hasil pemilu sudah dikumpulin, kalian masih kampanye aja 01, 03. Bangun kalian dari tidur kalian, terima itu kekalahan. Kalau menghibur diri silakan, tapi jangan pula menerasikan pemilu curang. Terima kasih. Buat pendukung capres yang kalah, sadar diri dong. Kalah ya kalah aja, jangan teriak. Salam waras Bang, kita tetap sadar diri dan solid Bang. Tetapi kita tetap bangga, masih punya kebanggaan sendiri kita Bang. Partai yang kita dukung, partai yang kita solidin, tetap partai yang terkuat tanpa Joko Widodo. Itulah kita Bang. Jadi kita petarung, nggak akan pernah cengeng. Masih ada waktu untuk bertarung lagi. Itulah kita. Kita sebagai orang Indonesia yang punya jiwa terhormat, kita kalah dengan terhormat masih Bang. Karena apa? Kita tidak pernah melanggar konstitusi. Itulah kita Bang. Yang penting partai yang kita solidin tetap partai yang terkuat nomor 1 masuk ke parlemen. Abang harus ingat, penguasa tanpa parlemen tidak ada apa-apanya, penguasa tanpa kabinet juga tidak apa-apanya, apalagi penguasa tanpa rakyat belas. Karena apa? Tata krama unggah-ungguh wis ana sing nata Bang. Iku kudu ditermati lho Bang. Ngono Bang. Kita tetap solid. Kita nggak pernah nangis. Ngopo nangis mang tahun pisan. Gak gelem kita nangis. Kita wis berjuang dari tahun 1996. Itulah partai kita. Sudah berjuang berdarah-darah. Nangis, gopo. Seharusnya lu seorang laki-laki harus disetting lebih genset dikit. Kita tetap solid ini loh Bang. Ini yang membuat kita solid. Merah adalah darah. Itu yang kita punya. Jika cuma putih tulang tapi nggak punya merah darah, nggak ada artinya. Tetap stroke, salam metal. Kalah, hat-trick, tetap cantik. Itulah PDI Perjuangan. Pemilihan umum telah menipu kita, seluruh rakyat dipaksa gembira. Hak demokrasi pura-pura, rakyat kita belum merdeka. Pilihlah wakilmu yang suka memperdaya, perusak amanah yang setia. Di bawah undang-undang negara Konoha, kita menuju ke penipuan umum. Negara mengalami bencana itu gara-gara kebodohan para pemilih. Alasan kenapa Socrates membenci demokrasi, karena orang bodoh dibolehkan untuk memilih. Memimpin kapal aja itu nggak boleh sembarangan. Yang ada cilaka, tenggelam itu kapal. Apalagi pemilihan umum, pemimpin negara, nggak boleh ngasal. Sedangkan orang bodoh memilih dengan asal. Asal dikasih duit, asal paling banyak balihonya, asal dibohongin media, asal populer, asal dia suka tanpa ada alasan yang logis. Coba aja buktiin sendiri. Jadi memilih pemimpin negara itu seharusnya nggak boleh sembarangan orang. Harus orang yang pinter, paham, dan kompeten. Bukan berarti orang yang sekolahnya tinggi. Karena sekolah dan edukasi itu beda. Banyak orang yang sekolahnya tinggi tapi masih bodoh.
IQ-nya masih di bawah suhu ruangan. Jadi selama masih banyak pemilih yang ngasal, jangan heran nanti negaranya akan asal-asalan. Karena memang gak semua orang bisa dan mampu memilih siapa nakoda kapal. Apalagi pemimpin negara, gak bisa sembarangan. Kalau mau hasilnya gak sembarangan. Tapi gue tetap optimis. Suatu saat Indonesia akan terpilih pemimpin yang berakhlak baik, cerdas, tegas, dan adil. Kalau rakyatnya cerdas juga dalam memilih, gak asal-asalan. Jadi kalian milih siapa dan kenapa? Halo, salam waras. Semua orang mengakui kemenangan 02 adalah kekalahan orang terdidik. Sibuk protes, pelanggaran undang-undang, demokrasi, nepotisme, demonstrasi HAM, dugaan korupsi, dan penegakan hukum. Tapi orang bawah tidak peduli. Yang penting, masyarakat bawah kecipratan remah-remahnya. Seperti BLT, bansos, dan makan gratis. Yang tidak membuat orang cerdas atau kreatif. Orang terdidik mencari tahu sumber keuangannya. Rakyat bawah tidak peduli dari mana sumber uangnya. Apakah dari tambang ilegal, pembalakan utang, dan korupsi. Yang penting mereka kebagian. Jadi jelas, kebodohan dan kemiskinan dan pemandulan hukum dipelihara negara. Agar siapapun yang nantinya berkuasa bisa mempertahankan kekuasaannya dengan memanfaatkan mereka. Buktinya, walau kita sudah gonta-ganti Menteri Pendidikan dan Presiden, minat baca, budaya literasi, dan mutu pendidikan kita tetap terendah di dunia. Padahal dana besar sudah digelontorkan, tetapi dibelokkan untuk pendidikan yang membuat orang berpola pikiran status quo, tapi bukan orang cerdas. Begitu terus negara ini berproses tanpa kesudahan. Indonesia emas, impian yang tidak jelas dan tidak terukur. Impian yang jika ditanya, kita juga tidak tahu kemana negara kita infrastrukturnya ya. Kecerdasan dan hukum di nomor 2 kan. Mereka lupa bahwasanya infrastruktur yang dibiayai dengan uang triliunan dan waktu yang bertahun-tahun, proses yang sangat lama, akan hancur dalam sekejap jika masyarakatnya bodoh, pesimis, dan apatis. Kita sudah mengalami kehancuran di tahun 1998. Jakarta dan kota-kota besar hancur dalam sekejap. Tapi siapa yang bertanggung jawab? Mereka yang malah dilindungi presiden silih berganti. Di saat kampanye saja, mereka bilang akan menuntaskan demi untuk cari suara. Setelah menang, mereka tidak melakukan apapun, tapi malah berpelukan. Kita tidak pernah belajar dari sejarah ya. Yang penting melanggengkan kekuasaan. Budaya literasi yang rendah membuat masyarakat kita mudah diombang-ambingkan pikirannya, bahkan dibuat percaya propaganda dan tipu muslihat. Selamat merenungkan. Oke guys ya, meskipun saat ini Indonesia belum beruntung mendapatkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang punya kecerdasan yang bagus, integritas yang bagus, tetapi saya yakin dan percaya di suatu masa ya, di suatu waktu akan tiba saatnya kita akan mendapatkan pemimpin yang terbaik yang kita rindukan untuk memajukan bangsa kita, memajukan negara kita ya, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan SDM-nya ya, kecerdasan manusianya ya. Karena selagi orang Indonesia masih banyak sekali anak-anak bangsa yang pendidikannya rendah, yang dimana kemiskinan dan kebodohan itu masih merajai di tanah air kita ya. Selama itu pula ya, orang-orang yang berkuasa akan selalu melanggengkan kekuasaannya dengan cara memperdayai dan membodohi masyarakat kita. Oke guys, terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat, bisa menambahkan informasi, menambahkan pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.